Oke, kembali lagi bersamaku. Dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan reaction kisah hidup Napoleon Bonaparte. Yang literally ini sebenarnya dia orang Prancis, tapi sikapnya aja udah kayak Adolf Hitler. Ya, jadi ya ini sebenarnya dia abad ke 19, ya. Sikapnya aja udah kayak Adolf Hitler. Oke. Dasar itu Napoleon Bonaparte ini ya, bukan Hitler. Di belahan bumi Eropa, tanggal 15 Agustus 1769, tanggal lahirnya si tokoh legenda Napoleon Bonaparte. Dia lahir di keluarga bangsawan, tapi bangsawan kecil di Pulau Korsika. Sebenarnya Pulau Korsika ini tuh punyanya Italia, Republik Genoa, tapi dijajah sama Prancis, diambil alih, dan resmi jadi milik Prancis pas tahun 1768. Nah, karena si Napoleon ini tuh lahir di Pulau Korsika yang bekasnya Italia, jadi dia cuma tahu bahasa Italia. Nggak bisa bahasa Inggris. Terus pas umur 9 tahun dia dikirim ke daratan Prancis buat belajar bahasa. Nggak perlu waktu lama dia udah lulus dari sekolah bahasa, terus sudah bisa bahasa Prancis. Dikirim lagi lah dia ke sekolah militer. Nama sekolahnya Brian Military Academy. Pas sekolah di sini dia tuh kayak diejek, dibully lah. Karena walaupun dia udah bisa bahasa Prancis, logat Korsikanya tuh masih kental, medok. Makanya dianggap aneh sama si paling pribumi di sana. Jadi si Napoleon ini tuh ya bodo amat. Karena dia ini tuh manusia cool, jadi dia lebih suka menyendiri sambil baca buku, kayak buku perang, sejarah, filsafat. Ini enggak ini. Terus dia tumbuh jadi manusia yang pintar, terutama What di the bidang hell, itu matematika. buku apaan barusan? Karena dia ini Itu tuh buku manusia apaan cool, jadi barusan? dia lebih suka menyendiri sambil baca buku, kayak buku perang, sejarah, filsafat. Ini enggak ini. Terus dia tumbuh jadi manusia yang pintar, terutama di bidang matematika. Dia tuh jago ngukur jarak tembak meriam cuy, kayak bisa prediksi ini peluru jatuh di mana gitu. Makanya jadi dia milih buat merintis karirnya dari perwira artileri. BTW artileri ini kayak cabang militer yang pakai senjata berat buat nembak jarak jauh. Contoh senjatanya tuh kayak meriam. Jadi sesuai sama keahlian Napoleon yang jago memprediksi. Nah, biar makin populer, si Napoleon ini juga pernah sempat belajar di Paris. Nah, pas tahun 1785 dia berhasil lulus dengan menyandang gelar Letnan II di umurnya yang masih 16 tahun. Jadi pada zaman ini Prancis lagi kena krisis ekonomi. Sama rakyat mereka tuh lagi panas-panasnya sama raja mereka, Louis XVI. Rakyat mereka tuh dililit pajak sama makanan pokok di sana 16 kan. harganya melambung tinggi. Nah, di sisi lain, Raja Louis XVI ini malah foya-foya. Uang pajak mereka tuh dipakai buat healing, ngadain pesta, main padel, top up ML. Mobil mobil kan pada saat itu kan belum ada. Mobil kan baru ada itu kan 1886. Tapi kenapa ada mobil Porsche? Kocak, kocak. Nih ya. Nih. Makanan pokok di sana harganya melambung tinggi. Nah, di sisi lain, Raja Louis XVI ini malah foya-foya. Uang pajak mereka tuh dipakai buat healing. Oh kan? Tuh. Masa di zaman ini kan zamannya beda. Ini kan abad ke-19 ya. Ini kenapa ada mobil Porsche? Kan kocak. Tapi gak apa-apa sih, ini buat lawakan ya. Kan tumbe kan dapat hiburan juga kan. Ya gak apa-apa sih. Main padel, top up ML. HP. Kenapa ada HP? HP kan baru ada kan ini ya tahun 19 berapa ya? Tahun 90-an akhir. Ya. Nah, pas ditanya gimana cara nyelesain masalah krisis ekonomi ini, si Raja Louis malah bilang, ya naikin pajak lah. Dan rakyat mereka pun ngamuk. Nah, ini yang jadi pemicunya revolusi di Wesh. Demonya cuy. Ditambah bendera One Piece lagi. Weh. Prancis. Jadi rakyat Prancis tuh mau ngegulingin sistem monarki.
BTW, sistem monarki itu kayak sistem pemerintahan yang dipimpin sama raja. Jadi semua keputusan utama ada di tangan raja. Tujuan mereka ngegulingin sistem monarki biar nggak ada yang bisa main raja-rajaan lagi. Terus mau digantiin sama sistem republik. Biar pemimpinnya tuh langsung dipilih sama rakyatnya sendiri, bukan dari keturunan. Kenapa? Kenapa jadi hidup Jokowi? Kenapa jadi hidup Jokowi? Kocak lu. Hidup Jokowi. Ya, Nih, tujuan mereka ngegulingin sistem monarki biar nggak ada yang bisa main raja-rajaan lagi. Terus mau digantiin sama sistem republik. Biar pemimpinnya tuh langsung dipilih sama rakyatnya sendiri, bukan dari keturunan. harusnya gini, hidup Napoleon gitu, malah hidup Jokowi. Awal pecahnya revolusi ini tuh pas mereka nyerang penjara Bastille. Perang saudara lah mereka. Nah, si Napoleon juga setuju sama revolusi ini, tapi dia nggak ikut nyerang di penjara Bastille. Soalnya pas kejadian itu dia baru lulus jadi letnan 2. Jadi dia dapat tugas. Ya sebenarnya kalau nggak dapat tugas dia juga nggak mungkin ikut nyerang. Ya dia tuh sayang karir lah. Jadi dia mulai kesorot pas revolusi udah selesai. Para revolusioner tuh udah berhasil nangkep raja. Ya si raja ini udah kena sekak lah. Terus dihukum mati, dipenggal. Dipenggalnya raja ini tuh kayak simbol kalau sistem monarki itu udah berhasil digulingin. Dan berdirinya sistem pemerintahan baru, republik. Nah, si Napoleon mulai kesorot pas dia mimpin kaum revolusioner melawan kaum royalis. Kaum royalis ini tuh kayak orang-orang yang pingin bangkitin lagi sistem monarki. Oh, ini yang rakit-rakit yang ini ya. Nah, si Napoleon mulai kesorot pas dia mimpin kaum revolusioner melawan kaum royalis. Kamu royalis ini yang rakyat juga sih sebenarnya, tapi rakyat yang kaya gitu loh. Ya. Kaum royalis ini tuh kayak orang-orang yang pingin bangkitin lagi sistem monarki. Ya mereka nggak terima lah kalau rajanya tuh dipenggal. Nah, kaum royalis ini tuh dapat bantuan sama negara-negara monarki, kayak Inggris sama sekutu-sekutunya. Mereka ngedukung kaum royalis itu biar negara Prancis bisa balik lagi pakai sistem monarki. Jadi mereka tuh dapat backingan lah. Terus pas tahun 1793, rencana awal mereka ini tuh dimulai dari kota Pelabuhan Toulon. Kota ini kayak pangkalan laut utamanya Prancis. Dan dengan izin mereka ini berhasil ngambil alih kota Pelabuhan Toulon. Nah, para atasan yang dengar berita ini langsung ngirim Napoleon sama para revolusioner buat ngusir para kaum royalis. Shinsho Sasageo, Dan dengan kepintaran Napoleon, dia berhasil bikin kaum royalis ini kocar-kacir. Jadi si Napoleon ini ngambil posisi tinggi, terus pakai senjata artilerinya buat nembakin kapal-kapal mereka. Nah, kemenangan ini yang bikin nama dia tuh naik, viral. Terus dia naik pangkat, jadi brigadir jenderal. Nah, pas tahun 1795, kaum royalis ini balik lagi, tapi kali ini dia nyerang kota Paris. I'm back, Weh. baby. Dan pahlawan pun datang. Napoleon sama pasukannya dikirim ke Paris buat ngekonter para kaum royalis ini. Terus biar mereka ini nggak balik lagi, si Napoleon itu sengaja ngeksekusi sekitar 200 kaum royalis di depan umum. Jadi dia berhasil ngusir kaum royalis untuk kedua kalinya. Nah, viral lagi lah Napoleon ini. Terus naik pangkat jadi komandan tentara Prancis. Anjay. Tapi Napoleon ini nggak puas. Dia punya ide buat ngebangun kekaisaran Prancis di Eropa. Jadiin negara Prancis sebagai pusat kekuasaan Eropa, terus dia sebagai kaisarnya. Ya, tapi Napoleon ini nggak puas. Dia punya ide buat ngebangun kekaisaran Prancis di Eropa. Jadiin negara Prancis sebagai pusat kekuasaan Eropa, terus dia sebagai kaisarnya. Ya simpelnya dia mau nguasain Eropa lah. Nah kan, nih makanya gue bilang Napoleon ini ya, itu adalah Adolf Hitler versi abad ke-19 gitu loh. Karena Hitler sama Napoleon itu sama-sama pengen menguasai Eropa gitu loh. Cuma bedanya ini ya, tempat lahir sama negara yang dipimpin ya. Kalau berdasarkan tempat lahir ya, Adolf Hitler itu dia lahir di Austria, sedangkan Napoleon itu lahir di Korsika. Kalau negara yang dipimpin ya pasti ya kita udah tahu lah. Hitler itu Jerman, Napoleon itu Prancis ya. Dan juga beda waktu lah. Kalau Hitler kan abad ke-20 ya. Gitu ya. Dan daripada banyak bacot lagi, ya udah ya lanjut. Anjir. Jadi dia mulai misinya buat ngeinvasi negara-negara di Eropa.
jadiin negara Prancis sebagai pusat kekuasaan Eropa, terus dia sebagai kaisarnya. Ya simpelnya dia mau nguasain Eropa lah. Serahkan anjir. Jadi dia mulai misinya buat ngeinvasi negara-negara di Eropa. Dan dengan kepintarannya, Napoleon itu menang di sebagian besar pertempuran. Yang ngebuat simpelnya dia mau nguasain Eropa lah. Serahkan anjir. Jadi dia mulai misinya buat ngeinvasi negara-negara di Eropa. Dan dengan kepintarannya, Napoleon itu menang di sebagian besar pertempuran. Yang ngebuat namanya jadi mimpi buruk buat para raja-raja di Eropa. Nah, di sisi lain dari kemenangan mereka ini, kondisi Prancis malah nggak stabil. Jadi Napoleon itu nganggap pemimpin Prancis itu udah nggak becus. Jadi dia punya ide buat ngekudeta pemerintahan Prancis. Si Napoleon sama pasukannya ini pun balik ke Prancis buat nyerang pemerintahan Prancis. Terus dia ngambil alih pemerintahan Prancis. Nah, karena Napoleon nggak puas, dia naik lagi jadi kaisar Prancis. Dia ini juga didukung sama rakyatnya. Pas udah jadi kaisar, dia masih ngelanjutin misinya, nginvasi negara-negara di Eropa. Total negara yang udah dikuasain tuh 12 negara. Tapi ada Nah, ini dia nih negara-negaranya. Prancis, Italia, Spanyol, Rusia kan. Terus itu, nah ini juga nih, apa ini namanya? Holy Roman Empire ya. Terus apa ini? Apa ini bendera? Ini bendera, kenapa ada bendera Jerman di sini? Ini Bavaria, ya. Ini gua gak tahu apa nih yang putih hijau nih. Sama ada lambang itu tuh. Polandia, Portugis, Swiss, ya. Swiss pada saat itu belum netral, jadi ya dia juga kena. Bendera, ini bendera gue harus dianggap lah ya. Karena ini udah ada Holy Roman Empire dan itu kan juga Jerman ya. Sama yang terakhir itu adalah Denmark. satu negara yang bikin karirnya Napoleon itu hancur. Rusia. Tahun 1812, Napoleon itu ngelakuin invasi besar-besaran ke Rusia. Rusia berhasil mengalahkan Napoleon abad ke-19. Di abad ke-20-nya, Rusia berhasil mengalahkan Jerman. Dan Ya, total pasukannya itu sekitar 600.000 orang. Terus perang besar di Borodino. Dan jelas Napoleon itu berhasil menang. Tapi menangnya mereka ini tuh babak belur. Soalnya Rusia mundur tanpa hancur total. Terus mereka OTW ke Moskow. Ngasuh dulu. Ya soalnya babak belur habis perang. Mereka di Moskow sebenarnya sambil nunggu utusan dari Raja Rusia, Alexander I, buat ngirim surat nyerah. Tapi bukannya dapat surat, mereka malah dapat sambutan hangat dari warga Moskow. Saking hangatnya sampai ngebakar kota Moskow. Ternyata Rusia pakai strategi bumi hangus. Mereka nyuruh rakyatnya buat ngebakar kotanya sendiri. Biar Napoleon sama pasukannya tuh nggak bisa istirahat. Jadi mereka terpaksa pulang sambil nerobos badai salju. Dari 600.000 pasukan yang dibawa, yang berhasil selamat tuh cuma 100.000 pasukan. Nah, kesempatan ini yang dipakai negara-negara Eropa buat bersatu melawan balik Prancis. Nah, kekalahan ini yang bikin Napoleon lengser terus diasingin di Pulau Elba. Pas tahun 1815, Napoleon itu berhasil kabur. Dia dijemput sama pengikut setianya. Terus nggak lama dia tuh kalah lagi di pertempuran Waterloo ngelawan Inggris. Terus dia diasingin lagi. Tapi kali ini pulaunya jauh, di Pulau Saint Helena. Dia ngabisin sisa hidupnya di sana, mati dalam pengasingan. Tamat. oke, sampai di sini dulu videonya ya. Wes, ini udah hampir 2 kalinya video ini loh.